Bizman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Jokowi beberapa kali menyinggung besarnya uang pemerintah daerah yang menumpuk di perbankan. Nah, menurut data BI per 31 Agustus lalu, total dana Pemda di bank mencapai 178,5 triliun rupiah. Ada juga pendapat adanya ketakutan pejabat daerah dalam menggunakan anggaran yang bisa dianggap korupsi. Silakan komentar Anda mengenai banyaknya dana Pemda mengendap di perbankan. 633-9160, 633-9160. Menurut saya tidak ada tuh kata-kata seperti itu. Takut disangka korupsi. Kalau tidak lakukan kok takut ya. Kalau menurut saya yang benar adalah mereka sengaja tidak mau jalankan anggaran karena sudah tidak bisa dikorupsi. Itu yang benar. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih kayaknya sekarang ya susah juga ya. Mungkin mereka mau dapat untung dari bunganya aja kan lumayan tuh. Dan mungkin juga yang tadi disebutin benar, mereka takut kalau misalnya tender apa gitu disangka korupsi. Tapi ya enggak juga ya. Kalau mau takut-takut kayak gitu ya mendingan nggak usah jadi kepala daerah gitu loh. Kalau menurut saya sih ya gunain aja dan niatnya juga baik ya. Mudah-mudahan sih nggak disentil atau disorot sama KPK. Kalaupun disorot, kalau memang benar ya nggak masalah juga sih. Gitu aja, makasih. Ini masih berpikiran korupsi, nggak akan maju negara dan bangsa ini. Jadi intinya berpikirlah positif, jangan tentang tidak dipakai itu uang. Ada keperluan lain untuk mendesak mungkin Pemda setempat. Jadi berpikiran positif, jangan mentang-mentang tidak dipakai. Ingin korupsi nggak akan maju kalau kita berpikiran jelek, kotor terus kayak begitu bangsa ini. Benahi dulu yang koruptor ini, yang memakan uang rakyat yang jelas-jelas belum selesai gitu saja. Makasih. Saya setuju dengan komentar yang pertama tadi. Jadi memang buat apa bangun kalau nggak bisa korupsi? Akhirnya jadi begitu, pikiran jadi negatif. Nah sekarang buat apa uang numpuk di bank? Pasti ada sesuatu karena itu bank ada bunganya. Jadi itulah sifatnya paradigma lama masih jalan terus. Terima kasih. Kalau menurut saya itu pejabat daerah harusnya pergunakan uangnya dengan transparan. Kalau emangnya ada jujur dan baik, kenapa mesti harus diindahkan duitnya di bank gitu loh? Harusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Jadi semua jelas kalau emangnya niatnya baik, jujur, transparan, kenapa mesti takut gitu loh? Jadi kesimpulan saya ya itu sengaja pejabat daerah emang sengaja karena ada niat dan modus untuk korup. Terima kasih. Menurut saya sih better demikian ya. Kalau artian daripada itu dana diserap digunakan buat pembangunan dibilangnya, tapi pembangunan itu tentu tidak murni artinya proyek, mungkin sebagian proyek siluman atau opsi, mendingan dananya ada gitu, mau dendam gitu. Kasih. Sampai presiden aja ngurusin dana-dana Pemda yang banyak di daerah ya. Mereka juga sendiri satu mungkin nanti ujung-ujungnya nanti korupsi. Mereka berpikir ulang. Bagus dong kalau dana Pemda itu menumpuk. Mereka itu kan untuk kesejahteraan rakyat sedaerahnya masing-masing. Nggak perlu presiden mau apa buat bayar utang negara, nggak mungkin bisa. Bingung kita sampai presiden aja ngurusin dana-dana daerah yang ngendap banyak gitu. Mereka juga sudah antisipasi buat kesejahteraan kesosial daerahnya masing-masing. Mana yang tidak mampu seperti bansos ya. Mudah-mudahan jangan sampai dikorupsi. Sampai sekarang aja negara belum bisa ngurus bansos kita ini. Pajak rakyat yang sudah diembat-embatin gitu. Kelihatan uangnya. Begitu saja saya bilang sampai presiden kok bingung mereka ngurusin dana-dana itu. Utang negara saja kita belum tentu bisa bayar. Begitu saja, makasih. Ya itu pemerintah daerahnya tuh harus ditindak dengan tegas sih ya Ibu ya. Kalau mereka udah anggarin mereka dengan alasan takut dituduh korupsi, kalau nggak korupsi kenapa takut gitu loh. Terus udah gitu dia kerjanya apa kalau anggarannya nggak digunakan? Tujuannya apa dia jadi pemerintah daerah? Nah kita harus
periksa. Yang kayak gitu juga harus diaudit. Uang untuk pendapatan bunganya yang dia udah itu buat apa gitu loh. Itu urusan BPK. BPK harus bekerja dengan benar, karena ini uang negara, bukannya uang untuk mereka sendiri. Mereka gunakan untuk apa gitu loh. Itu harus ditindak tegas. Kita berharap Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih. Sebenarnya kita punya pemimpin seperti Jokowi itu hebat, bagus. Dia bisa memperhatikan uang yang belum kepake itu harus dipakai. Tapi tadi ada penelpon pertama katanya mau dipakai buat bayar utang. Kagak mungkin, bayar utang kan lain lagi. Mestinya belajar sama gubernur kita yang ada di sini. Pakai TUGPP itu berapa orang dari KPK, dari BPK, supaya tahu sela-selanya gimana caranya pakai uang tapi tidak korupsi gitu. Biar bentuknya korupsi tapi bisa dialihkan seperti nggak korupsi, seperti gubernur kita ini. Licinnya bukan main, kelihatan ada korupsi yang jelas-jelas, itu bukan korupsi. Ya seperti Formula E sampai triliun itu bukan korupsi itu katanya. Terima kasih. Ya, setiap kepala daerah pasti punya perencanaan. Setiap tahunnya pasti ada anggaran sesuai dengan perencanaan. Kalau tidak terpakai tinggal diselidiki saja rencananya apa, yang mana yang tidak terrealisasi. Nah, tinggal dilihat kalau memang rencananya itu banyak tapi tidak realisasi, berarti dia tidak kerja. Kenapa dia harus takut? Kalau memang dia tidak korupsi, jalankan saja dengan rencananya. Tentu rencananya itu kan sudah disetujui, entah itu oleh Menteri PUPR ataupun juga untuk pembangunan yang memang sudah disetujui rencananya. Jalankan saja. Nah, sekarang kalau tidak dijalankan, itu uangnya untuk apa? Semua uang kan untuk rakyat. Kalau dia tidak menjalankan, artinya dia tidak cinta rakyat. Hanya takut karena korupsi. Berarti dia korupsi dong. Kalau saya sih melihat memang ini modus sudah lama kan. Justru sebenarnya pemerintah pusat yang mestinya harus handle gitu. Artinya kan pasti anggaran itu dimulai dari perencanaan, kemudian anggaran turun. Nah, turunnya anggaran ini yang mestinya sekarang pusat yang atur. Artinya kayak kita ibaratnya kalau skala kecilnya itu petty cash lah mestinya. Jadi uang itu adanya di pusat. Setiap bulan pusat memberikan fisik uangnya ke daerah itu sesuai dengan perencanaannya daerah. Bukan semua digelontorkan langsung semua di daerah. Jadi ini kan sekarang zaman sekarang kan semuanya nggak susah-susah amat gitu loh, seperti itu. Asal semuanya detail, jadi daerah setiap bulan atau untuk bulan depan sekarang sudah mulai planning dibutuhkan apa. Nah, verifikasinya jelas, kemudian sisa anggarannya jelas, baru pusat kasih. Jadi uang itu nggak ada lagi yang di daerah gitu. Ini kan karena uangnya duluan di daerahnya sendiri kadang-kadang gampang, tapi kadang-kadang yang memang sengaja sehingga bunganya bisa dinikmati kepala daerahnya. Itu kan hal yang udah lama itu terjadi gitu. Nah, untuk menghindari itu ya tadi menurut saya uang itu adanya di pusat, pasti larinya di kas negara kan gitu. Itu aja. Terima kasih. Saya hanya sedikit menanggapi dana-dana anggaran yang ada di instansi atau lembaga pemerintah itu tidak terlepas kaitannya dengan di awal perencanaan. Jadi memang pada masa-masa perencanaan itu harus dilakukan dengan matang. Karena apa? Karena seringkali ada rencana-rencana kadang-kadang kurang jelas, tapi kok bisa disetujui gitu kan. Itu sebenarnya di awal perencanaannya. Dan itu kalau diakumulasikan seluruh instansi pemerintah di negara ini, ya jadi besar jumlahnya. Itu aja, perencanaan yang baik dan matang sesuai dengan metode perencanaan yang dimulai dari bagaimana menyiapkan input, output, outcome, benefit. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat
kalau sampai kepala daerah itu merasa takut menggunakan dana nanti dianggap korupsi, ya memang dia nggak capable sebagai kepala daerah. Itu mesti dievaluasi. Kedua, kalau dananya mengendap, artinya dia tidak memikirkan penggunaan dana itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini juga nilai minus dari kepala daerah. Jadi mesti ada sanksinya kalau sampai dana itu tidak dipakai atau digunakan sampai batas tertentu. Nah, itu apakah presiden bisa memberikan sanksi? Saya tidak tahu aturannya gimana. Adik. Buat saya itu adalah tanda pejabatnya tidak bertanggung jawab. Mereka sudah mengajukan usulan untuk program di wilayah masing-masing. Dana sudah diberikan, kalau tidak dilakukan itu salah besar. Saya khawatir seperti yang seperti sampaikan pembicara 1 jam yang lalu, memang untuk mencari keuntungan dari bunga, karenanya harus diaudit bahwa semua pendapatan bunga pada mengendapkan dana itu harus kembali ke pemerintah. Biar bagaimana caranya. Yang kedua, saya khawatir ini ada unsur kesengajaan untuk menghambat pembangunan. Jadi mereka yang sudah mengajukan usul, sudah mendapatkan dana, kalau tidak menjalankan dengan alasan yang dibuat-buat, harus dihukum karena ingin menghambat pembangunan. Kita zaman susah, uang ada tidak dipakai untuk membangun, itu ada dosa, maaf, dosa Tuhan, itu ada kesalahan besar. Terima kasih. Iya, menurut saya ada atau tidaknya korupsi pada anggaran negara yang semacam ditabung di bank itu harus diusut atau diperiksa benar-benar ya, karena memang kalau anggaran mengendap di perbankan maka itu penggunaan dari anggaran negara itu kemungkinan tidak akan optimal, sehingga bisa menghambat atau mengganggu dari apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah gitu ya. Sedangkan anggaran negara itu kan diperlukan buat kegiatan-kegiatan pemerintah tuh, baik di pemerintah daerah maupun pusat. Kalau di daerah ya kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah, dan ini kalau misalkan ada kegiatan apapun itu yang sudah dianggarkan, maka harus dicek benar-benar satu persatu apakah benar-benar penggunaan anggaran negara itu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Saya pikir kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Jadi saya pikir ini menunjukkan eksekusi yang buruk dari sebuah program pembangunan di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Kalau eksekusi oleh kepala daerah ini bagus, maka harusnya dana yang sudah diberikan pusat ini bisa menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat di daerah. Tetapi ini malah dengan alasan takut korupsi tidak digunakan dan tetap ada di bank. Nah, saya pikir Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, tentu Kementerian Keuangan bisa mengambil langkah tegas. Jika dalam deadline tertentu anggaran ini tidak dipakai, maka ditarik lagi saja ke keuangan negara gitu. Jadi ditarik dari alokasinya ke daerah-daerah. Karena sebenarnya ini menunjukkan kepala daerah memang tidak mampu mengeksekusi secara benar uang yang sudah diberikan itu. Tetapi dibikin laporannya terbuka, berapa daerah mana dan mana yang paling serapannya. Ini juga menunjukkan bahwa kualitas gitu. Menurut saya, besarnya dana yang mengendap di pemerintah daerah itu bukan semata-mata karena memang digunakan sedikit atau belum digunakan. Itu sebenarnya real dari pendapatan yang sudah sudah sesuai ya. Maksudnya penerimaannya aman. Karena yang dulu-dulu itu sistem dari penerimaan kas daerah itu nggak benar sehingga banyak kebocoran. Sekarang ini semua sudah dengan billing, dengan computerized, dengan kode billing. Jadi masuk dan terkunci gitu. Menurut saya penggunaan tetap berjalan kalau menurut saya. Cuma memang terlihat bahwa saat ini begitu banyak saldo lebihnya.
Dan itu seharusnya untuk pengembangan daerah masing-masing. Kembali lagi kepada rakyat. Bayangkan setoran PBB saja setelah diamankan dengan sistem computerized terlihat besar. Dan kemana yang dulu-dulu? Nah, itulah karena banyaknya bocor. Saya rasa itu aja. Makasih. Kalau saya sih melihatnya dari segi pejabat pemerintahnya tidak berani memakai uang anggaran itu, takut diduga sebagai korupsi. Kalau menurut saya, kalau memang seorang pejabatnya bersih, apa yang harus ditakutkan? Begitu. Kalau dia takut menggunakan supaya tidak dianggap korupsi, justru itu yang harus dipertanyakan. Sedangkan itu kalau tidak dipakai, kan pembangunan daerah tidak terjadi. Jadi ini sesuatu yang harus dibayasi sebenarnya. Kalau enggak pembangunan, duitnya tersedia, anggarannya, tapi pembangunannya nggak ada, hanya gara-gara pejabatnya takut dianggap korupsi, dan tanda petik sebenarnya menurut saya dia korupsi. Itu saja. Menurut saya sangat ironis. Itu begitu banyak bilang pemerintah lagi butuh duit, pajak sekolah, pajak sembako, itu artinya kan kas negara udah tekak. Itu dipakai dong buat dibagi buat BLT. Makasih. Tikus mati di lumbung padi. Itulah kesimpulan dari komentar saya hari ini. Kenapa tikus bisa mati di lumbung padi padahal padinya banyak? Ya karena padinya nggak bisa dimakan. Nah begitu juga kondisi bisnis pengusaha, pedagang, dan wira swasta di Indonesia ini. Mereka pada susah bisnis, susah cari untung, susah dagang, susah ngapain. Kenapa? Karena duitnya ditahan oleh pemerintah daerah di bank. Nggak berputar tuh ekonomi, uang tuh nggak berputar. Ekonomi pembangunan tuh nggak jalan. Karena duitnya diparkir semua di bank. Ya kan itu jadi repot. Jadi sebenarnya ini kita itu susah bukan karena kodrat Tuhan, bukan, tapi karena kelakuan pejabat ini suka markirin dana pemerintah daerah dari gubernur, bupati, wali kota sampai segala macam tuh pimpinan daerah tuh kelakuannya gitu diparkirin di bank daerah karena alasan katanya takut kena KPK, takut kena apa. Padahal sebenarnya sih intinya sih sebenarnya karena kalau parkir di itu aman, dapat bunga bank. Gitu loh, mau ngapa-ngapain tuh nggak dapat komisi lagi kayak dulu, bisa dapat komisi proyek segala macam, bisa ditangan KPK. Itu masalahnya. Nah, saya memberikan usul ya, gimana kepada Pak Jokowi ini sebagai presiden, gimana sebaiknya bikin perpres atau peraturan pemerintah yang memberlakukan bahwa uang atau dana bantuan pemerintah atau uang pemerintah yang ada di bank itu tidak boleh dikenakan bunga, tidak boleh ada bunganya. Jadi mereka tidak dapat apa-apa tuh uang diparkirin di bank itu. Jadi mereka terpaksa harus pakai tuh duit karena di bank juga nggak dapat bunga lagi. Itu aja komentar saya. Wah, saya setuju sekali dengan pendapat Bapak sebelumnya ini. Wah, usulannya juga bagus sekali itu. Jadi jangan dikasih bunga kalau duitnya disimpan di bank. Mungkin ditambahin lagi bahwa kalau kepala daerah tidak bisa menyalurkan uang ini, itu mungkin harus ada penilaian kerja terhadap kepala daerah. Entah seperti apa. Kalau nggak bisa ya turun penilaiannya. Mungkin bisa turun jadi bupati atau gimana. Masih. Terima kasih kembali. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar anak di Businessman Opinion.